Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sukses beraktivitas, khususnya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini. Nah, pemirsa Smart TV yang berbahagia, kembali saya Mas Latif akan menemani Anda dengan menghadirkan liputan khusus yang akan kami sampaikan, yaitu kegiatan doa zikir bersama keluarga besar Sekolah Islam Sabdah Malang dan juga kegiatan buka bersama keluarga besar Sekolah Islam Sabdah Malang yang sudah 2 tahun ini tentunya tidak dilaksanakan secara luring, yaitu dengan mengajak seluruh keluarga besarnya. Dan tahun ini pemirsa Smart TV yang berbahagia, acara buka bersama keluarga besar Sekolah Islam Sabdah Malang kembali hadir, yaitu menghadirkan seluruh anggota keluarga masing-masing pendidik dan tenaga kependidikan tentunya. Mari kita ikuti kegiatannya. Kembali pada hati, ini memang tadi saya singgung satu sisi bahwa hati adalah tolok ukur kebenaran. Oke. Jadi tadi saya katakan bahwa akal, pikiran itu haruslah ada posisinya, imamnya itu hati. Jadi jangan dijadikan pikiran. Nah, pada anak-anak tanamkan ini. Pada anak-anak bahwa yang jadi imam, yang mengemudikan hidup kita, ini haruslah hati kita, iman kita. Jadi jangan jadikan akal, pikiran, kecendikiaan itu sebagai imam dalam hidup. Jadi kita akan menjadi, katakanlah, bisa jadi jauh terperosok, apalagi kalau sudah hatinya tadi kotor, hatinya sakit, maka bisa dipastikan bahwa kehidupan seseorang akan menjadi tersesat, ya, akan menyimpang dari aturan dari ajaran ini. Jadi satu sisi bahwa ukuran kebenaran yang harus kita pegang itu adalah hati kita. Oleh karena itu, dalam keadaan bimbang, pertanyaan kita itu selalu kembali pada nurani. Jadi bukan pada logika, bukan pada penalaran, tetapi kepada nurani kita. Nurani kitalah yang akan menjawab, apakah saya mengambil langkah ini ataukah langkah itu. Dengan istikharah, kalau kita ada dalam persoalan, ada dalam permasalahan, jadi apa yang petunjuk diberikan Allah pada kita, tentu ini lewatnya hati, lewat nurani. Nurani kita lah yang akan menimbang-nimbang apakah kita memang akan memilih jalan yang ini ataukah jalan yang itu. Semuanya di situ. Kedua, hati ini selain sebagai tolok ukur kebenaran, hati kita itu yang mendorong kita sebenarnya untuk bisa, katakanlah, menebarkan kasih sayang, menebarkan kebajikan. Itu cerminannya, arahannya itu dari hati yang ada dalam diri kita. Yang saya maksudkan begini, Ibu, Bapak, saudara-saudara, bahwa kita selalu saja berupaya bahwa perjalanan hidup kita masing-masing itu diisi dengan berbagai kebajikan. Bahkan kalau
saya ingat pesan almarhum Yai Tolha, hidup itu haruslah diisi dengan prestasi. Hidup ini haruslah dijadikan monumen, tonggak untuk kebaikan-kebaikan kita yang menandai bahwa kita pernah hidup di dunia ini. Untuk menebar kebajikan, untuk membuat tonggak-tonggak dalam kehidupan, apapun profesi kita. Ini bukan hanya untuk orang yang katakanlah levelnya tertinggi, semua kita. Cobalah kita dorong, kita semuanya, diri kita tanamkan. Oleh karena itu kalau pertanyaan Yai almarhum selalu, apa yang baru? Apa yang baru ini sebenarnya mendorong kita sebagai pemandu kita untuk terus menebar kebajikan dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, profesi kita, semuanya akan bisa memberikan nilai kebajikan itu. Pak, saya kan hanya pekerjaan saya sebagai security, juga kebersihan. Apakah saya bisa membuat tonggak sejarah hidup saya? Saya katakan semua bisa. Jadi kalau bapak-bapak yang diamanahi sebagai security menjalankan tugasnya, ingat bahwa tugas yang dijalani itu sikapilah sebagai ibadah. Kalau kita bertemu dengan siapapun, ya kalau itu berinteraksi dengan siapapun, yang kita tampilkan adalah muka yang cerah, tutur kata yang manis, itu akan dikenang sepanjang sejarah yang mengenal kita. Ini saya ingin mengatakan bahwa bapak-bapak yang bertugas di security, yang di kebersihan, semua punya kesempatan, semua punya peluang untuk menancapkan tonggak sejarah kehidupannya yang akan dikenang sepanjang masa. Saya mengenal, oh Pak A ini iya ya, dulu dalam menjalankan tugasnya seperti ini dan seterusnya. Sama loh ibu-ibu yang nyiapkan makanan, minuman kita sehari-hari. Kalau ibu-ibu khususnya yang menyiapkan ini semua dengan hati yang ikhlas, di situ adalah amal ibadah kebajikan yang ibu-ibu laksanakan, ibu-ibu berikan pada seluruh anak didik kita, seluruh guru pendik kita, seluruh pimpinan kita. Mereka semua bisa menjalani tugasnya dengan baik karena adanya konsumsi, ada makanan yang di situ dijalani dengan penuh keikhlasan, penuh keridhaan. Insya Allah makanan itu makanan yang akan berkah, yang membuat lembaga ini akan bisa mencapai target-target yang diharapkan, target yang dikembangkan. Apalagi pendik, guru, dan semua pimpinan di sini, semuanya punya kesempatan, punya peluang untuk bisa menebar kebajikan, bisa terus memberikan yang terbaik, yang merupakan satu amalan yang insya Allah suatu saat di akhirat kelak ini akan bisa menjadi salah satu, saya menyebut salah satu andalan kita untuk menghadap Sang Khalik nanti. Tema yang disampaikan kepada kami, diamanahkan kepada kami adalah Ramadan sebagai peningkatan kualitas diri. Kita sering mendengar pembagian orang yang berpuasa. Cobalah kita pakai ilmu ini untuk meningkatkan kualitas kita.
Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dawuh i'lam annas-sauma thalathu darajat. Puasa itu 3 tingkatan. Nomor setunggal saumul umum, puasanya orang umum. Wa saumil khusus, puasanya orang khusus. Wa saumi khususil khusus, puasanya orang yang khususil khusus. Kita akan mencoba membaca menurut beliau seperti apa puasa umum, khusus, dan khususil khusus ini, sehingga ini menjadi bahan evaluasi dan introspeksi bagi kita semuanya yang beberapa hari lagi akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Potensinya nanti kesimpulan kita, posoku mulai biyen ya ngono-ngono ae. Ramadan 3 tahun yang lalu posoku ngono, 2 tahun yang lalu ya ngono, setahun yang lalu ya ngono, saiki ya ngene. Potensinya memang seperti itu. Tapi mugi-mugi bahasanya Prof. Ibrahim Bafadol, nik sekon nik kita ini biasa bisa meningkatkan kualitas diri kita setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan. Keranten Ramadan adalah madrasah, Ramadan adalah sekolah. Semoga kita menjadi lulusan terbaik Ramadan. Dawuhipun para ulama, min alamati qabulit ta'ah fa innaha tajud'atin ukhra. Di antara tanda bahwa ibadahmu sudah diterima, kalau ibadahmu itu mengajak kamu untuk melakukan ketaatan dan makin jauh dari kemaksiatan. Imam Ghazali kemudian dawuh ingkang nomor setunggal saumil umum fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasa awam itu puasa yang menahan perut dan kemaluan dari pemenuhan syahwatnya. Ini baru yang pertama, padahal kita itu baru menahan makan dan minum. Wa amma saumil khusus, adapun puasa orang yang khusus, fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisan wal yad war rijli wasairil jawarihi anil atham. Mengajak pendengaran untuk berpuasa. Sadoyonipun diajak poso. Penglihatan, lisan, tangan, kaki, seluruh anggota tubuh diajak untuk berpuasa. Itu tingkatan yang kedua. Apakah kita sudah mencapai itu? Dan komitmen 11 bulan berikutnya dan tahun-tahun berikutnya kita bisa memuasakan anggota tubuh kita itu. Apalagi tingkatan yang ketiga, wa amma saumi khususil khusus fa saumul qalbi anil himamid daniyah wal afkarid dunyawiyah wa kaffihi amma siwallahi bil kulliyah. Memuasakan hati. Hati itu diajak untuk tajrid. Tidak ada di hati ini kejaba Gusti Allah. Lah ini yang juga makin berat. Berarti kesimpulan kita, walaupun Ustadz Hizbullah kalau wau mangke langsung intine kemawon, ngaosi intine kemawon, dan yang paling inti adalah jam yang nanti jam 17.29 WIB ini. Niki sing intinya inti nih, core of the core. Bapak Ibu sekalian, berarti kesimpulan kita yang pertama, puasa kita ini mengajak kita untuk bersyukur dumateng kersanipun Gusti Allah. Sering kita sampaikan bahwa mensyukuri nikmat mata, telinga, kaki, pendengaran telinga adalah Allah yu'so bini amihi. Nikmat dari Allah tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku nomor setunggal. Nomor kali, kalau kita sudah melatih diri, kalau kita membaca Al-Quran yang jumlahnya 40 juz. Halo? Sing mendel berarti sampun ewul temenan ini. Kalau kita membaca Quran yang berapa juz? 30 juz. Sekawan dosen ini sing 10 juz tafsir-tafsir ini. Kalau kita membaca Quran yang jumlahnya 30 juz, puasa itu dibahasakan dengan 2 kata. Yang pertama adalah siyam, yang kedua saum. Kalau siyam ada di surat Al-Baqarah, kalau saum di surat Maryam. Kalau yang siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Puasa di sini dibahasakan dengan siam. Kalau di surat Maryam itu perintah Gusti Allah kepada Ibunda Maryam untuk nadar. Akhirnya di antara nadarnya Siti Maryam adalah inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Sejak saat ini aku nadar untuk melakukan saum. Bahasa beliau bukan siam tapi napa? Saum. Falan ukallimal yauma insiya, fa-nya fa tafrid. Pemisah antara kalimat utama dengan kalimat penjelas. Maksud dari saumnya apa? Maka sejak saat ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Maka dalam syariat umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ada siam, tapi kita juga harus saum. Meskipun kita meninggalkan makan minum, tapi juga ada kewajiban untuk meninggalkan untuk tidak berbicara. Maksudnya tidak berbicara yang mengandung kemaksiatan. Makanya ada ungkapan-ungkapan yang bisa membatalkan pahala puasa. Misalnya ada orang puasa kok masih ghibah, rasan-rasan, menggunjing, napa malih, gosip, makin digosok makin sip. Itu ketika ada orang melakukannya padahal dia sedang berpuasa. Secara fikih puasanya sah, tidak perlu ngodok. Tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya karena pahalanya batal. Namimah, adu domba, adu-adu, al-kidhib, berdusta. Kemudian qauluz zur wal amalu bihi, mengucapkan kalimat keji dan melakukan perbuatan keji. Itu semuanya diterapi di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita lakukan agar tidak batal pahala puasa. Pertanyaannya, apakah nanti keluar dari Ramadan boleh lagi? 1 Syawal, alhamdulillah oleh rasan-rasan maneh. Alhamdulillah oleh memberi data palsu lagi. Boleh memberi laporan palsu lagi. Ternyata tidak. Justru setelah Ramadan adalah wilayah pembuktian kita. Apakah kita menjadi lulusan terbaik Ramadan atau tidak? Maka kesimpulan yang kedua, yang pertama tadi syukur nikmat. Yang kedua, nangke wonten 3 kemawon jenengan apalaken, terakhir kula tangletaken malih sing saged jawab angsal wangsul. Yang kedua syukur nikmat. Yang kedua berarti yang pertama syukur nikmat. Yang kedua berarti melalui penjelasan. Ada perbedaan antara siam dengan saum. Ada tingkatan orang puasa yang khusus. Orang yang memuasakan telinganya, pendengarannya, apalagi lisannya. Karena 6 hal yang bisa membatalkan pahala puasa, itu rata-rata terkait maksiat lisan. Berarti kesimpulan kita yang kedua untuk peningkatan kualitas diri adalah agar kita cinta kebaikan dan sekaligus membenci kemaksiatan. Tapi tantangan kita bagaimana? Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Surga itu dihiasi dengan sesuatu yang tidak disukai. Tapi kalau neraka dihiasi dengan sesuatu yang rata-rata disukai oleh manusia. Coro gampange urusan donya kathah pantese, urusan akhirat kathah boten pantese. Dulinan HP sak jam pantes, krasa dilu. Tapi pengajian sak jam sing ceramah gak mari-mari, cek suwene. Padahal sama-sama 60 menit. Ada orang mau ke MOG, mau ke Matos, minta uang, ya tene rioyo, aku njaluk duit. Dikasih 100.000. Loh kaget loh, 100.000 oleh opo? Sama-sama 100.000, ya aku tenang masjid tene traweh. Njaluk duit tene nglebokno duit nang kotak amal. Dikei 100.000, yo kaget pisan. 100.000 gak kakean ta itu. Padahal warnanya sama-sama napa? Lali kula sing warna napa niki? 100.000 warnane napa? Podo-podo abang. Akhirnya kemudian pakai madhab lain, masuk masjid pakai madhab dan pemahaman tersenyum itu sedekah. Akhirnya mlebu lewati kota amal guyu wae. Tidem sudah muncul. Maka urusan donya kathah pantesi, urusan akhirat kathah boten pantesi. Tapi sebaliknya dawuhipun Kanjeng Nabi, idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Jika perbuatan baik membuat kamu senang,
perbuatan burukmu membuat kamu susah. Susah itu modal untuk menyesal. Menyesal itu modal untuk taubat, untuk istighfar, memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta mu'min, maka engkau sebenar-benar orang yang beriman. Maka caranya bagaimana? Cinta kebaikan, membenci kemaksiatan. Satu doa. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, cintakan hati saya pada keimanan dan hiasilah hati saya dengan keimanan itu. Wa karrih ilainal kufra, bencikan hati saya pada kekufuran, wal fusuqa, dan kefasikan, wal isyan, serta kemaksiatan, supados cinta iman dan buahnya iman yang merupakan ibadah dan benci pada kemaksiatan. Lebih lanjut, kita terapi diri. Ramadan mengajak kita untuk membenci riba. Ramadan mengajak kita untuk membenci ngiloaken tiang. Dengan cara apa? Balik nonang awae dewe. Selama ini kita menikmati rasan-rasan. Kenapa? Karena yang jadi korban orang lain. Coba seandainya kita yang jadi objek rasan-rasan, kita merasa suka apa merasa tidak suka? Merasa benci. Kita selama ini suka barangkali membuli orang lain. Kenapa? Karena yang jadi korban orang lain. Coba seandainya kita, keluarga kita, orang yang kita cintai, adik kita yang jadi korban perundungan, maka kita akan membenci kemaksiatan yang namanya bullying itu. Ini pun pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sedang bersama para sahabat. Ya Rasulullah, saya siap masuk Islam, tapi izinkan saya berbuat zina. Para sahabat ngamuk. Sudah ada yang menyingsingkan lengan, badhe ngelubuk. Pun badhe dilugupi tiang ini. Lek coro Arema pun badhe diusut tuntas ini. Izinkan saya siap masuk Islam ya Rasulullah. Tapi perbuatan zina adalah hobi saya, kesukaan saya. Izinkan saya berbuat zina. Saat itulah pemikiran laki-laki itu dibalik oleh Nabi Muhammad SAW. Duduklah wahai si fulan, apa yang tadi kau katakan? Saya siap masuk Islam, tapi saya tidak siap kalau saya harus meninggalkan perbuatan zina. Saat itulah Nabi membalik pemikiran lelaki tadi itu dengan mengatakan, wahai si fulan, bagaimana seandainya yang jadi korban perzinahan adalah ibumu? Kalau ibumu dizinai orang lain, kamu tega apa tidak? Boten tega Kanjeng Nabi, fidaka ya Rasulullah bi abi wa ummi. Boten tega Kanjeng Nabi. Sama, barangkali perempuan yang kamu zinai adalah ibu dari seorang laki-laki sepertimu. Wahai si fulan, bagaimana kalau yang dizinai orang adalah kakak perempuanmu? Sampeyan tega apa ora? Mboten tega Kanjeng Nabi. Sama dengan perempuan yang kamu zinai, barangkali dia adalah seorang kakak perempuan dari lelaki sepertimu. Sampai bebek-bebeknya itu dicandak kali Kanjeng Nabi. Kalau seandainya yang jadi korban perzinahan itu bibu-ibu, tega apa ora? Mboten Kanjeng Nabi. Kalau yang jadi korban perzinahan, pangapunten, yang diperkosa orang adalah adik perempuanmu, tega apa ora? Mboten tega Kanjeng Nabi. Sampai kemudian Nabi menanyakan, kalau yang dizinai orang adalah anak perempuanmu, kamu tega apa tidak? Mboten Kanjeng Nabi. Lari niki tiang niki langsung deprok, nangis geru-geru, dan beliau mengatakan, demi Allah, sebelum aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku sukai. Tapi setelah aku bertemu dengan Nabi Muhammad, perbuatan zina adalah perbuatan yang paling aku benci. Semoga kita keluar dari Ramadan, kita benar-benar cinta kebaikan dan makin membenci kemaksiatan ini. Allahumma amin. Yang terakhir, makom orang yang berpuasa. Orang yang adalah orang yang puasa hati. Hatinya dihilangkan dari keinginan-keinginan yang rendah, keinginan-keinginan yang tidak baik, hanya fokus untuk Gusti Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan, kun ma'al khaliqi ka'annahu la khalqa. Hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk.
Sekali lagi, hiduplah untuk Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk. Bagaimana tidak ada makhluk? Gampang, cuma seakan-akan. Kan saya punya kolega, saya punya orang tua, saya punya anak, saya punya keluarga, saya punya tetangga. Ya, semua itu seakan-akan tidak ada karena tujuannya tetap Gusti Allah. Pasangan hidupmu, keluargamu, anakmu, kemungkinannya cuma dua. Apakah membantu kamu untuk wusul sampai kepada Allah, atau menghalangi kamu untuk wusul sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda semuanya, pekerjaan, profesi, jangankan itu, Ramadan saja itu cuma fasilitas bagi kita, mengantarkan kita kepada ridhonipun Gusti Allah atau menghalangi kita untuk sampai kepada Gusti Allah. Quran, kitab suci sama, imma laka wa imma alaika, bisa menguntungkan kamu tapi bisa membahayakan kamu. Kalau kita salah dalam menyikapi Al-Quran, berarti sekitar kita makhluk semua ini seakan-akan tidak ada. Semuanya adalah Gusti Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Dewa 19, penutupnya Dewa 19 nih, pas maghrib Dewa 19. Di dalam keramaian aku masih merasa sepi, memikirkan kamu. Cuma K-nya bukan K kecil, K besar, memikirkan Gusti Allah. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. 3 poin yang jadi peningkatan kualitas diri kita, benar-benar menjadi ilmu yang mudah kita pahami dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doa, Yai. Mohon doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma waffiqna li muwafaqatil abrar wa jannibna murafaqatal asyrar wa awina bi rahmatika ila daril qarar bi ilahiyatika rabbal alamin. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Allahumma asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Dhahaba adh-dhama wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin bi qabulil Fatihah. Pemirsa Smart TV yang berbahagia, demikian tadi kegiatan doa zikir bersama dan dirangkai dengan
kegiatan buka bersama keluarga besar Sekolah Islam Sabilah Malang, di mana pada kesempatan kali ini pada Ramadan 1444 Hijriah ini sudah menghadirkan kembali seluruh anggota keluarga masing-masing tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di lingkungan Sekolah Islam Sabilah Malang. Nah, ini merupakan salah satu cara juga bagi lembaga untuk mempererat persaudaraan di antara keluarga besar Sekolah Islam Sabilah Malang, baik yang di TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menginspirasi kita semuanya, dan puasa kita di bulan ini Ramadan 1444 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat jalani ibadah puasa di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa